Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2B. Di sini saya akan memberikan ceramah singkat tentang pendidikan dalam pandangan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Public Speaking and Presentation Skill. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya. Bahwa untuk mengolah akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Manusia sebagai makhluk pedagogik yang dilahirkan membawa potensi untuk dapat dididik dan dapat mendidik. Makhluk itu adalah manusia sehingga mampu menjadi khalifah di bumi. Pendukung dan pengembang kebudayaan, ia dilengkapi dengan fitrah Allah berupa bentuk yang dapat berkembang sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk yang paling mulia secara pikiran, perasaan, dan kemampuannya. Berbuat merupakan komponen dari fitrah itu. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain dan membuat manusia itu istimewa dan lebih mulia, dan sekaligus berarti bahwa manusia adalah makhluk pedagogik. Manusia membutuhkan pendidikan disebabkan manusia sangat labil dan dinamis. Manusia labil karena sejak pertama dilahirkan belum memiliki kemampuan untuk dapat mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dirinya dan hidupnya sendiri. Sehingga dengan pendidikan, manusia dapat dengan serta-merta menguasai berbagai kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupannya. Manusia bersifat dinamis karena manusia selalu termotivasi untuk senantiasa melakukan perubahan dalam kehidupannya. Menurut pandangan Pancasila, manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kehidupan untuk lebih baik. Ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Pancasila sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia memberikan pedoman bahwa kehidupan manusia didasarkan atas keselarasan, keseraian, dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai individu, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan alam, hubungan bangsa dengan bangsa, dan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun manusia dalam mengerjakan kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Manusia itu sangat membutuhkan pendidikan karena melalui pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan mengatur dan mengontrol serta menempatkan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik, dan melalui pendidikan, kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Jika merujuk pada definisi yang dipahami, maka kebutuhan manusia akan pendidikan merupakan sebuah kebutuhan primer. Dalam aturan Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam yang diyakininya. Bukan hanya dalam aspek ibadah saja kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Kurikulum dalam pandangan Islam harus berasaskan akidah Islam. Dengan demikian, seluruh bahan ajar dan metode ajarnya diselaraskan dengan akidah-akidah Islam. Penetapan akidah Islam sebagai asas pendidikan bukan berarti semua ilmu pengetahuan harus bersumber pada akidah Islam. Maksudnya, menjadikan Islam sebagai asas pendidikan adalah menjadikan akidah Islam sebagai standar penilaian. Akidah Islam dijadikan sebagai kaidah atau tolak ukur pemikiran dan perbuatan. Kurikulum dibentuk untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang baik, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Adapun struktur kurikulum pendidikan Islam dibentuk untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.